berjalan kehidupan lagi. Ternyata dengan kejadian tersebut tersebar satu wilayah Afrika. Kalau Fir'aun yang kita akui sebagai Tuhan juga minta tolong sama Tuhannya Musa. Berarti Tuhannya Musa lebih hebat tuh. Banyak orang beriman kepada Musa alaihissalam, beriman kepada Allah. Fir'aun melihat komunitasnya dia makin kecil, tinggal yang di sekitar kerajaan, yang lainnya ini kena tampiasan dakwanya Musa alaihissalam. Tidak juga mau beriman, padahal Musa tidak minta kerajaannya. Musa bukan datang mau merebut kerajaannya nih, didakwahin baik-baik, cuma beriman kamu tetap dengan kerajaanmu, silahkan dengan kekayaanmu, dengan pakaian mewahmu, silahkan. Tapi hukum Allah berlaku. Nggak mau. Akhirnya dia kerahkan, ada pasukan khususnya Fir'aun. Kalau kita mungkin Kopassus khusus. Fir'aun tidak pakai kecuali dalam keadaan darurat. Dikeluarkan pasukan tersebut, ditambah dengan seluruh pasukan perangnya. Kata Fir'aun, sekarang saya akan bunuh Musa. Jadi bukan beriman, malah mau bunuh Musa. Musa alaihissalam begitu dengar Fir'aun keluar dengan pasukannya, manusiawi dia pergi. Musa alaihissalam pergi, lari terus dikejar oleh ini ribuan pasukan, gitu kan? Puluhan ribu orang pasukan perang dengan pedangnya, dengan perisainya, siap perang mengejar Musa alaihissalam dengan Bani Israel. Dikatakan dalam riwayat ada 12 suku Bani Israel, jumlahnya ratusan orang saja, nggak banyak gitu. Yang ikut sama Musa, banyak orang beriman, tapi yang ikut lari itu tidak banyak, gitu kan? Maka larilah Musa alaihissalam sampai tiba di tepi Laut Merah. Di depan Laut Merah, di belakang pasukan Fir'aun yang beringas sudah siap membantai mereka. Bayangkan kalau kita di posisi Musa alaihissalam dengan pengikutnya, sudah takut mengikutnya, ini nggak ada senjata, mereka rata-rata pengembala kambing, pegang kayu, bawa panci masaknya, nggak ada sesuatu yang dijadikan senjata. Maka dalam Al-Quran diceritakan pengikut Musa sempat mengatakan, ya Musa, inna mudrakun, kita sudah terjangkau nih, kita akan dibantai nih. Dari sisi yang lain, Fir'aun pun berkata, waktu pasukannya sudah mengepung ya, jadi puluhan ribu orang mengepung, seperti ibaratnya di tengah-tengah ujung meja ini Musa alaihissalam dengan kelompoknya ini sudah merumun semua nih. Di belakang Musa alaihissalam Laut Merah. Kata Fir'aun, mana Musa? Tuh sana di depan, kata prajurit-prajuritnya. Allah menceritakan dari lisan Fir'aun, dia mengatakan innahum lasyirzimatun qalilun. Oh cuman itu, gitu loh bahasanya. Sekecil itu jumlahnya, bantai aja. Dihabisin aja Musa alaihissalam. Karena dia sudah yakin dia menang, gitu kan? Dia sudah yakin ini nggak mungkin pasukan sebesar ini kalah, gitu kan? Nggak mungkin. Apalagi nggak lawan pengembala-pengembala kambing dengan baju biasa, pakai tongkat, ini pakai pedang, pakai perisai, pasukan lengkap untuk berperang. Maka kata Musa alaihissalam kepada pengikutnya, kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Nggak mungkin, Tuhan saya akan berikan petunjuk. Maka Jibril datang satu instruksi, tidak lebih dari itu. Musa, cambukkan tongkatmu di mulut atau di bibir dari Laut Merah. Itu saja. Tidak ada yang lain. Nggak ada informasi nanti laut akan terbelah, nggak ada. Musa alaihissalam orang beriman. Ini contohnya Bapak Ibu sekalian. Jadi orang beriman itu patuh. Jangan, udah tinggalin, kerjakan, selesai, halal, nikmatin, haram, tinggalkan, tidak usah cerewet, jangan rewel, kenapa begini, kenapa begitu, kenapa begini, banyak orang rewel soalnya, kenapa duhur sama asar 4 rakaat ya, sama-sama siang, kenapa nggak jam 2 aja 4 rakaat, loh Tuhan maunya begitu, kok kamu yang ngatur, ini aneh, ciptaan mengatur nggak mungkin, makhluk mengatur pencipta nggak mungkin. Maka terjadi seperti itu. Musa alaihissalam dan para nabi-nabi memberikan pelajaran kepada kita. Ibrahim tadi disuruh berdiri, berdiri saja, nggak buat apa-apa, lakukan. Disuruh sembeli anaknya, sembeli. Pas mau sembeli nggak jadi, Allah selamatkan, gitu kan? Seperti itulah. Maka Musa alaihissalam disuruh cambukan. Musa belum tahu nih. Jibril datang bisikin, cambukan tongkatmu. Itu saja perintah Allah. Baik, cambuk di depan matanya Fir'aun. Lihat, ini sudah depan mata nih, sudah kelihatan, tinggal diserang saja Musa alaihissalam. Jadi kelihatan tuh angkat tongkatnya Musa. Lalu Musa memukulkan di pinggir Laut Merah. Kejadian besar yang ketiga yang paling besar dalam kehidupan Fir'aun sebelum Allah tenggelamkan, berdiri air laut tersebut, Laut Merah seperti dinding yang besar, gitu kan? Berdiri air laut di depan mata kita, ini bagaimana? Luar biasa nih, berdiri air laut dan terbagi menjadi 12 bagian. Jadi setiap suku Bani Israel lewat di satu gang, gitu kan? Supaya bisa selamat. Fir'aun itu lihat itu, bukannya malah kagum atau misalnya berhenti gitu kan? Ya sudahlah, kalau gini ini luar biasa Musa. Sudah penyihirnya sudah kalah. Hujan sudah turun pun di Mesir. Ini lagi air laut di depan matanya kelihatan. Ternyata tidak. Instruksinya Fir'aun memang dasarnya dia suka
jahat, yaitu jahat juhud itu suka membangkang. Maka dia mengatakan, kejar cepat sebelum Musa selamat ke pinggir. Masih dikejar sama dia. Dia masuk ke di antara air itu, lorong-lorong air itu. Sudah luar biasa dikuasai sama syaitan, gitu kan. Akhirnya Allah selamatkan Musa dengan pengikutnya, lalu tenggelamkanlah Fir'aun dengan pasukannya. Semuanya tenggelam. Lalu Allah ceritakan kepada kita dalam Al-Quran tentang apa yang Fir'aun ucapkan. Waktu sudah mulai tenggelam, baru dia bilang, amantu billadzi amana bihi banu Israel. Ya, saya beriman kepada apa yang diimani oleh Bani Israel. Kata para ulama, dia nggak bisa lagi ucapin Allah karena sudah bangkangnya. Saya mau beriman, gitu kan? Kata Allah, al-ana, sekarang, waqad kunta minal mufsidin, sebelumnya kau menjadi perusak di muka bumi, gitu kan? Gimana caranya? Hari ini kami akan selamatkan badanmu sebagai tanda-tanda kebesaran untuk orang-orang yang datang setelahmu. Sampai sekarang di museum di Kairo bisa dilihat muminya Fir'aun, masih ada. Jelas ada fisiknya, inilah orang yang membangkang kepada Allah. Seperti itu. Maka habislah kehidupan Fir'aun yang penuh dengan kerajaan, kekayaan, kelebihan fisik, pasukan yang kuat, hanya karena kufur kepada Allah.